Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Oke, selamat datang kembali. Bertemu lagi dengan saya, Bu Puji, mahasiswa semester 7 Informatika. Ada beberapa yang semester 5 ya. Selamat bergabung di mata kuliah saya. Kali ini saya mengajar mata kuliah pemodelan dan simulasi. Ya, saya rasa semuanya sudah kenal ya dengan Bu Puji. Untuk bab pertama ini saya akan menceritakan terkait pemodelan dan simulasi itu seperti apa, kemudian contohnya seperti apa. Ya, kita akan masuk pada bab pengantar pemodelan dan simulasi. Oke, nah sebelum saya menuju ke penjelasan terkait materi, seperti biasa di awal perkuliahan saya akan menjelaskan tentang kontrak belajar dari saya karena insya Allah nanti selama satu semester kita akan kuliah secara daring. Ya, mudah-mudahan kuliah tetap kondusif gitu ya, materi tetap tersampaikan dengan baik. Oke, nama mata kuliah pemodelan dan simulasi bobotnya adalah 3 SKS. 3 SKS itu jika kita kuliah luring itu sebanyak 150 menit. Ya, karena ini kuliah daring, nanti 150 menit bukan berarti kita akan melaksanakan pertemuan di HU Meet selama 150 menit ya. Nanti kita akan bagi, materi akan saya share terlebih dahulu seperti ini. Silakan saudara menyimak dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang sekiranya kurang paham dari apa yang sudah saya jelaskan. Seperti biasa, seperti itu ya. Dan mohon setiap mahasiswa yang sudah menyimak video saya, silahkan ditulis nama atau sedikit komentar di YouTube-nya. Oke, kemudian terkait penilaian, ya, saya rasa masih sama seperti halnya pada kuliah luring ya. Nanti akan ada tugas terstruktur, ada kuis atau presentasi. Jadi misalkan saya berikan studi kasus, saudara membuat model matematikanya, kemudian ada UTS dan ada UAS. UAS nanti akan saya buat seperti tugas besar. Jadi seperti saudara mensimulasikan, saudara menuliskan skripsi dengan topik pemodelan dan simulasi. Seperti itu. Nah, kompetensi yang diharapkan di sini adalah saudara dapat mengkonstruksi model matematika dari fenomena alam yang sudah ada, kemudian menganalisa model tersebut, lalu menginterpretasikan hasilnya. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan seperti halnya yang sudah mengambil riset operasi ya, seperti halnya seperti itu. Jadi riset operasi itu adalah salah satu bentuk simulasi pemodelan dan matematika seperti itu. Nah, ini adalah kontrak belajar selanjutnya. Kita belajar di hari uh, ya, kita belajar di hari Rabu jam 15.30 sampai 18.00. Ini harapannya sudah fresh ya semuanya. Software penunjang yang akan saya gunakan, saudara bisa menggunakan Maple, bisa menggunakan MATLAB jika tertarik pada model biasanya penyebaran penyakit gitu ya. SPSS jika saudara tertarik pada forecasting, bisa menggunakan statistik atau bisa menggunakan simulasi sederhana dengan Excel, atau saudara bisa menggunakan Octave. Octave ini salah satu software simulasi yang free seperti itu. Dan ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan ya. Silakan saudara cari. Buku yang utama yang saya gunakan adalah buku ini, Simulation Modeling and Analysis dari McGraw-Hill. Saudara nggak perlu beli hardnya ya, karena ini cukup mahal. Silahkan dicari e-booknya ya. Kalian juga bisa menggunakan beberapa buku modeling lainnya yang sekiranya di situ memuat tentang bentuk-bentuk model matematika dan solusinya. Seperti itu. Nah, di sini ada salah satu saintis ya yang menyampaikan bahwa matematika itu adalah bahasa alam semesta. Jadi apa yang ada di alam semesta ini, apa yang ada di dunia ini, semuanya itu dapat digambarkan dalam bentuk matematis ya. Jadi mulai bentuk sel, bentuk terkecil gitu, atau virus, suatu partikel yang kita tidak bisa melihatnya secara langsung tanpa menggunakan mikroskop gitu ya misalkan, sampai pada bentuk alam semesta, black hole, itu semuanya bisa dimodelkan. Ya tentu saja kalau kita sampai menyangkut yang black hole itu ya
orang-orang tertentu yang bisa menyelesaikannya. Jadi misalkan seorang profesor gitu, mungkin sudah familiar di sana. Kalau untuk mahasiswa S1, kita akan mencoba belajar dari hal-hal sederhana, hal-hal yang ada di sekitar kita yang sekiranya bisa digambarkan dalam bentuk matematik, terus kemudian dicari solusinya. Setelah solusinya ketemu solusi matematik itu, kita kembalikan pada kondisi nyata. Kira-kira kondisi nyatanya itu seperti apa dari hasil analisis dengan menggunakan metode ini. Seperti itu. Ya. Oke, bab pertama kita akan belajar tentang pengantar pemodelan dan simulasi. Jadi ini gambaran-gambaran pemodelan dan simulasi itu seperti apa. Nah, definisi dan tujuan pemodelan matematika ya, definisinya saya rasa sudah jelas. Pemodelan matematika itu adalah suatu usaha untuk menyajikan keadaan nyata ke dalam bentuk simbol-simbol matematika. Banyak sekali kondisi nyata yang bisa dimodelkan. Sesederhana misalkan jika saudara pernah membaca sebuah artikel tentang model kenapa kok seseorang itu poligami, seperti itu ya. Itu ada orang yang sudah pernah memodelkan permasalahan tersebut antara interaksi antara suami dan istri, kemudian orang ketiga tersebut. Dan itu diselesaikan dengan menggunakan analisis dinamik, disimulasikan, kemudian dijabarkan kembali pada kondisi nyata. Sampai seperti itu. Kemudian jika saudara melihat penelitian saya banyak mengerjakan tentang model penyebaran penyakit. Jadi mulai yang awal saya pernah penyebaran penyakit kanker yang sampai saat ini masih solusinya secara matematis itu masih chaos gitu ya. Jadi belum ada solusi yang terbaik bagaimana kondisinya itu stabil. Hingga yang saat ini kemudian saya berpindah ke Zika ya. Penyakit virus Zika yang dulu di Malaysia pernah saya menerima penghargaan best paper ya karena virus Zika tersebut. Jadi saya mengkomparasi antara model virus Zika jika manusia itu berada di wilayah yang subtropis, misalkan yang tidak ada nyamuk, dan di wilayah tropis yaitu yang banyak nyamuk seperti itu. Terus saya berlanjut sekarang pada penyakit GBS, Guillain-Barré syndrome, itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh Zika. Dan sekarang saya sedang mengerjakan tentang penyebaran COVID-19 dan MERS coronavirus. Ya, karena saya dari awal S1 memang sudah tertarik di sana sih, jadi saya banyak bergerak di sana. Bu, apakah bisa kita juga mengerjakan yang lain? Bisa banget. Seperti apa misalkan? Kalau misalkan pemodelan yang dalam hal pada masalah riset operasi itu biasanya banyak sekali. Ada model penugasan, terus kemudian ada, jadi misalkan ada beberapa proyek gitu dan beberapa orang ahli. Kira-kira bagaimana penempatannya supaya proyek itu bisa dikerjakan dengan maksimal, namun kita mengeluarkan biaya yang minimal. Seperti itu. Itu dalam riset operasi. Ada lagi dalam riset operasi itu misalkan biasanya kalau seorang berbisnis itu kan yang diharapkan itu kurang lebih kan sama ya. Jadi inginnya itu biayanya itu rendah tapi untungnya maksimal. Nah itu bagaimana caranya? Itu juga ada. Jadi nanti kita juga akan belajar teori yang di riset operasi tersebut. Terus kemudian ada lagi yang model sederhana misalkan forecasting ya, yang sering saudara lihat di skripsi kakak tingkat kalian. Jadi kita memprediksi kondisi yang akan terjadi beberapa waktu yang kemudian setelah kita melihat kondisi sekarang. Misalkan nih, yang sudah dibahas misalkan Mbak Lia ya, Muhimmatul Alia, dia membahas setelah mengetahui arus lalu lintas misalkan pada beberapa bulan ke belakang, dia ingin memprediksi nih arus lalu lintas beberapa bulan ke depan bagaimana, apakah tetap ramai atau berubah. Nah, tujuannya buat apa? Karena ada suatu developer yang ingin membangun pertokoan di sekitar sana. Sehingga analisis tersebut sangat diperlukan untuk melihat seberapa ramaikah lokasi tersebut untuk membangun pertokoan. Seperti itu. Jadi nanti ketika saudara sudah mahir misalkan pada kasus pemodelan matematika tertentu gitu, terutama pada kondisi yang sering dilaksanakan di Indonesia, maka sangat mudah saudara untuk menjadi seorang konsultan. Seperti itu.
pemodelan. Nah, tujuannya untuk membentuk fungsi matematika yang dapat digunakan untuk memperkirakan tadi ya. Jadi, kondisi yang ada kita modelkan dalam bentuk matematika. Bentuk matematika kita analisis, kemudian setelah kita analisis, kita kembalikan ke kondisi nyata. Seperti itu. Nah, ini ya, alur kerja pemodelan matematika. Yang pertama kita mengidentifikasi masalah, kemudian membuat asumsi, ini penting ya, dalam hal pemodelan matematika. Ya. Terus kita buat modelnya, terus kita selesaikan solusi analitiknya dengan apapun itu dengan metode apapun, bisa metode manual, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan Maple. Kemudian kita verifikasi analisis modelnya. Terus kemudian kita berikan solusi numerik. Solusi numerik itu adalah mensimulasikan ya apakah sudah benar perhitungan kita secara manual dengan numerik. Terus kita berikan prediksi atau eksplanasi. Eksplanasi itu artinya explanation itu adalah penjelasan. Jadi maksudnya ini seperti apa? Maksud dari simulasi numerik yang sudah kita buat itu seperti apa? Lalu kemudian kita ambil konklusi, oh jadi ternyata jika hasilnya seperti ini, maka seperti ini. Konklusi itu adalah menjawab dari rumusan masalah yang sudah ada. Seperti itu. Lalu kita berikan interpretasi hasil. Jadi sekiranya misalkan suatu perusahaan A ingin membangun pertokoan misalkan di daerah ini dengan kondisi lalu lintas yang seperti ini, maka dapat dimungkinkan dalam waktu 6 bulan ke depan kondisi lalu lintas akan menjadi ramai. Jadi mungkin bisa dimulai dan diperluas toko tersebut seperti itu. Ya, jadi interpretasi hasil itu menjawab dari kebutuhan klien seperti itu. Nah, ini contoh-contoh model yang tadi saya sampaikan. Model epidemi itu adalah model penyebaran penyakit ya. Model penyebaran penyakit kebanyakan disebutkan dengan SIR model ya, yang dia menggunakan model logistik. Model logistik itu seperti apa? Model, nah ini ada 3 macam model. Nanti silakan saudara bisa mencari. Ada model Lotka-Volterra, model limfosit GTLS pada HIV/AIDS gitu ya. Model penyebaran penyakit-penyakit lainnya. Nanti jika saudara penasaran, saudara bisa membuka Google Scholar saya ya. Saudara klik Google Scholar, terus klik nama saya, Puji Andayani. Nanti di situ akan banyak paper-paper saya yang membahas terkait ini. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, model matematika itu adalah suatu upaya untuk menyatakan suatu masalah nyata melalui bahasa matematika. Ini contohnya, harga rumah dapat diprediksi dari luas bangunan dan lokasi. Misalkan harga sama dengan L kali B, di mana L itu menyatakan lokasi, B itu menyatakan luas bangunan. Di mana L itu nilainya 1 jika lokasinya di kampung, L itu nilainya akan 2 jika lokasinya di kompleks tapi di pinggiran kota, dan L itu nilainya adalah 3 jika dia berada di kompleks tapi di pusat kota. Nah, seperti itu. Jadi kita ada memisalkan. Sehingga nanti ketika kita bicara tentang rumah yang ada di kampung, tinggal kita ganti aja, L-nya adalah 1. Jika kita bicara di kompleks di pusat kota, maka kita ganti aja dengan L-nya adalah 3, seperti itu. Dan B adalah luas bangunan, nanti menyesuaikan, akan diberikan. Seperti itu. Itu adalah model yang paling gampang. Model linear paling sederhana. Nah, sekarang bentuk model matematika itu seperti apa? Model matematika itu bisa berbentuk sistem persamaan. Sistem persamaan itu seperti apa? Bisa persamaan linear, seperti yang tadi saya sampaikan. Persamaan linear ya, kita sudah belajar di aljabar linear tentang persamaan linear. Di kalkulus juga kita sudah belajar. Persamaan kuadrat bisa juga, atau persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu adalah persamaan yang berisi fungsi-fungsi turunan. Ya. Dan persamaan diferensial parsial. Ini terlalu lanjut ya. Ini khusus untuk anak matematika. Ini saya rasa anak matematika dan fisika. Anak informatika tidak perlu. Kemudian bisa juga berupa proses stokastik atau probabilistik. Misalkan kita bicara model antrian, rantai Markov, ya ini yang saya sampaikan tadi, model-model yang ada di riset operasi ya. Atau kita bisa juga membuat berbentuk algoritma. Misalnya kita bicara model evolusi, jaringan saraf, seperti itu ya. Kita menggunakan
algoritma. Nah, lalu kenapa kita harus belajar model matematika ini? Yang pertama, untuk pembelajaran atau pemahaman. Model matematika memudahkan proses memahami sebuah fenomena alam atau keterkaitan suatu besaran dengan besaran yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita setara besarannya. Nah, bisa juga model matematika ini bisa digunakan untuk prediksi atau simulasi. Bagaimana perilaku sistem, bagaimana pengaruh sistem terhadap besaran lainnya. Misalkan pengamatan langsung memerlukan biaya nih, jadi kita cukup melakukan simulasi ini. Seperti rencana UISI yang kita akan menggunakan virtual lab. Seperti itu. Misalkan nih, prediksi penyebaran penyakit. Misalkan kita kan bagaimana menyebarkan, tidak mungkin kan kita menjadi relawan gitu ya, yang diberi suntikan penyakit terus kemudian kita sebarkan. Nah, ini sangat tidak mungkin, sehingga kita perlu mensimulasikan saja. Atau desain reaktor nuklir. Nah, ini kan pasti kalau kita mendesain langsung banyak errornya, pasti akan menghabiskan banyak dana. Sehingga desain reaktor nuklir ini biasanya bisa dibentukkan dalam model matematika yang cukup komplit saya rasa. Terus kemudian disimulasikan dengan menggunakan komputer dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian untuk proses optimasi dan kontrol. Nah, ini yang saya sampaikan riset operasi banget ya. Jadi mengapa di kurikulum 2020 ini riset operasi akhirnya dihilangkan, karena riset operasi itu masih masuk dalam pemodelan dan matematika. Jadi di sini kita kemas kira-kira teori-teori yang perlu penting kita bahas di sini. Kita akan masukkan dalam permasalahan di model matematika. Ya, jadi nanti kita langsung menggunakan Excel saja, tidak banyak manual. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang, Bu, apakah jika kita menggunakan model itu hasilnya pasti maksimal, gitu ya? Belum tentu. Di sini dikatakan bahwa modeling is sometimes viewed as an art. Jadi, pemodelan itu kayak kita seni gitu ya. Ibarat kita seorang pelukis gitu, melukiskan wajah seseorang di kanvas dengan melihat seseorang tersebut secara langsung. Nah, kemudian bagaimana lukisan itu terkadang terlihat sangat mirip, namun tidak 100% sama. Ya, bagaimanapun seseorang itu kan ya buatan Allah gitu ya. Sedangkan sehebat-hebatnya pelukis, tentu saja mungkin 99,99% mirip, tapi mungkin ada 0,001% itu yang tidak mirip. Maka seperti itulah gambaran dari model matematika. Jadi tidak ada model yang 100% solusinya itu sama. Kayak misalkan keakuratan, fleksibilitas, biaya, itu tidak ada yang 100% sama. Tapi dengan kita menggunakan model matematika tersebut, paling tidak kita bisa memberi gambaran dengan menganalisis kondisi nyata. Tidak perlu turun langsung ke tempat sasaran yang tadi diharapkan. Nah, ini adalah bentuk contoh pemodelan matematika dasar. Misalkan nih, gampang banget, ini dalam bentuk matematika ekonomi ya. Mr. X memiliki uang sebesar 1 miliar. Uang tersebut akan didepositokan di bank M dengan suku bunga 5% per tahun. Berapakah uang Mr. X setelah disimpan selama N tahun? Nah, N tahun itu berapa? Hingga ya. Ini saudara yang sebelumnya sudah pernah belajar tentang matematika ekonomi gitu ya. Ini pasti sangat familiar ya dengan perhitungan bunga ini. Lalu, berapa tahun waktu penyimpanan agar uang Pak X tadi sejumlah menjadi 2 miliar? Seperti itu. Ini coba saudara nanti hitung. Siapa yang bisa menghitung nanti bisa disampaikan ke saya untuk mendapat tambahan poin. Ini masih gampang banget. Jadi, Pak X punya uang 1 miliar, didepositokan di bank, suku bunganya itu 5% per tahun. Kita abaikan pertanyaan pertama. Silahkan saudara cari berapa N tahun waktu penyimpanan supaya uang Pak X ini menjadi 2 miliar. Ya, N-nya dalam tahun. Silahkan dicoba.
Problem kedua. Pada tahun 2003, AX membeli saham sebuah perusahaan dengan harga Rp1.000 per lembar. Nah, pada tahun 2012, berarti 9 tahun kemudian, harga saham yang dibeli AX seharga 1.900 per lembar. Berarti ada kenaikan, kan? Jika kenaikan harga saham adalah sebesar R% per tahun, nah, berapa persen itu yang perlu saudara hitung. Berapa nilai R untuk saham perusahaan tersebut? Jadi silakan saudara hitung. Dari 2003, ini saya rasa nggak susah. Dari 2003 ke 2012 itu adalah 9 tahun. Nah, ternyata dari 9 tahun itu naiknya adalah 900 per lembar. Jadi kira-kira berapa persen bunga per tahunnya? Seperti itu. Ya, nanti silakan saudara hitung. Untuk mempermudah kita asumsikan aja itu ya, prosentase dari uang 1000-nya. Oke? Oke, selanjutnya ada juga dalam bentuk sistem, model, dan simulasi. Sistem itu apa? Sistem itu seperti yang saya sampaikan di mata kuliah aljabar linier ya. Sistem itu adalah kumpulan dari persamaan linier. Ya, sistem persamaan linier. Suatu sistem terdiri dari beberapa. Beberapa itu artinya 2 atau lebih persamaan linier. Contohnya ini bisa dikatakan sistem. Atau bisa lebih banyak. Itu bisa dikatakan sistem persamaan linier. Oke, nah dari sistem ini jika kita belajar solusi ya dari set operasi, kita bisa mencari X-nya berapa, Y-nya berapa, seperti itu ya, segampang-gampangnya ya. Saya rasa di SMP dulu kita sudah belajar juga seperti itu. Misalkan harga satu buku dan satu pensil 3.000 gitu ya. Harga 3 buku dikurangi 5 pensil gitu ya. 1.000. Itu berapa kira-kira harga satu buku dan berapa harga satu pensil? Seperti itu. Ya, ini kita bisa simulasikan. Dengan cara apa? Kita bisa menggunakan grafik jika hanya 2 saja. Ya, saya yakin seharusnya bisa lah saudara mengerjakan ya. Oke. Terus kemudian yang lebih baru nih itu terkait pertumbuhan eksponensial yang tadi saya sampaikan. Pertumbuhan populasi itu secara kontinu dengan sumber daya yang melimpah atau tidak terbatas. Artinya makanan di lokasi tersebut itu gratis gitu ya. Misalkan kita berada di negara yang maju, kita nggak perlu cari duit, nggak perlu diet gitu ya. Dimodelkan dalam bentuk seperti ini. Ini jika kita gambarkan dalam sebuah grafik itu, dia grafiknya akan naik ke atas gini. Sumber daya melimpah. Jadi semuanya masyarakat sejahtera terus gitu ya. Nah, X menyatakan jumlah populasi, R lebih besar dari 0 menyatakan tingkat pertumbuhan intrinsik populasi. Dan T menyatakan waktu pertumbuhan. Jadi nanti setiap waktu, misalkan ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, semakin bertambahnya hari, nilainya itu akan semakin tinggi. Ini yang dimaksud dengan pertumbuhan eksponensial. Jadi terus bertinggi. Nah, makanya kalau berdoa sama Allah gitu ya, berdoanya ya Allah, berilah saya rezeki seperti pertumbuhan eksponensial gitu ya. Jadi terus naik, setiap waktu terus naik gitu ya. Jangan sampai ya Allah, berilah saya berat badan yang pertumbuhan eksponensial. Naik soro ya, semakin tua semakin besar. Jadi seperti itu. Nah, ini bentuk baru. Kenapa kita bicara? Nah, ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, maka kita akan memanfaatkan turunan pertama. Ya, kita sudah pernah belajar itu di kalkulus, apa fungsi-fungsi dari turunan pertama, kemudian apa fungsi-fungsi turunan kedua. Dan sekarang saatnya kita mengaplikasikan dalam bentuk kegiatan sehari-hari yang tadi saya sampaikan. Nah, ini misalkan saya gambarkan, ini saya menggunakan Maple ya. Bentuk dari Maple itu plottingnya seperti ini. Jadi di sini ada satuannya, dengan bertambahnya waktu, nilainya akan semakin tinggi. Jadi pertumbuhannya itu naik terus. Nah, model kedua, tadi yang model eksponensial itu tidak ada batasnya ya. Nah, kalau model pertumbuhan yang logistik, dia akan dikurangkan. Jadi ketika dia sudah naik, ini tadi kan pertumbuhan eksponensial, akan dikurangkan oleh penghambat. Penghambat itu yang disebut K. K ini ya, carrying capacity gitu ya. Jika jumlah populasi awal, misalkan jumlah manusia awalnya gitu ya,
jumlah manusia awalnya itu nilainya lebih kecil dari carrying capacity, maka model logistik akan meramalkan bahwa ukuran populasi meningkat menuju carrying capacity. Namun, jika nilai awalnya tadi lebih besar dari carrying capacity, maka modelingnya berkurang sampai carrying capacity. Jadi carrying capacity ini ibaratnya sebagai kontrolnya. Ya, jadi kalau awalnya jumlahnya itu lebih sedikit, maka dia akan naik menuju carrying capacity. Jika jumlahnya itu adalah tinggi, maka dia akan menurun sampai menuju carrying capacity. Kalau misalnya kita belajar di kalkulus itu asymptot gitu ya, dia asymptotnya akan menuju carrying capacity. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, jika populasi awal X05, R-nya adalah 1, K-nya 20. Nah, ini berarti kan jumlah awal lebih kecil dari carrying capacity ya. Berarti dia akan naik laju pertumbuhannya. Dia akan naik pada waktu tertentu, dia akan berhenti di angka 20. Mau T-nya sampai tak hingga, dia mandek di 20 sudah. Nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi kayak asymptot. Nggak bisa sampai 30, nggak bisa sampai 40. Jadi dia dibatasi oleh carrying capacity tadi. Nah, sebaliknya, jika nilai awalnya misalkan 35 gitu ya, jumlah populasi dia akan berkurang hingga populasi berhenti di nilai carrying capacity-nya 20 ya. Jadi dia nggak akan bisa sampai 0. Dia akan berhenti di asimptot tadi. Seperti itu. Nah, jika kita gambarkan dalam simulasi, maka bentuknya seperti ini. Jika ini kita awalkan 5, maka dia akan menuju carrying capacity yaitu 20. Tapi jika populasi awalnya 35, dia akan menuju ke carrying capacity yaitu 20. Nah, seperti ini yang saya maksud tadi interpretasi ya. Jika misalkan klien menuju ke saudara untuk meminta pertimbangan sesuatu, maka jelas bingung kalau ditunjukkan grafik ini. Nah, makanya di situ nanti akan ada interpretasi apa maksud dari grafik yang Anda gambarkan. Jadi seperti itu. Saya rasa cukup pengantar dari saya tentang pemodelan dan simulasi ini. Silakan saudara siapkan untuk pertanyaannya. Dan bagi mahasiswa yang sudah bisa menjawab dua pertanyaan dari saya tadi, boleh disampaikan ke saya, akan saya berikan poin. Dan bagi mahasiswa yang sudah membaca video saya, silakan di komen. Diisi di komen apapun. Baik, boleh itu pertanyaan, boleh namanya. Saya akan merangkumnya. Oke, demikian pertemuan pertama. Minggu depan kita akan langsung menuju ke materi. Kita akan belajar dari model linear yang paling sederhana. Nanti akan kita lanjutkan model-model yang lebih menarik. Seperti itu. Demikian kuliah minggu pertama ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.